Karena Ganjar memang harus maju di Pilpres secara mandiri, tidak tergantung dengan bayang-bayang siapapun. Ganjar adalah Ganjar. Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Kita mengulik lagi dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Pertama-tama, tentunya kita semua mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar Pranowo yang telah mendeklarasikan pasangan cawapresnya yaitu Pak Mahfud MD. Bersama kita akan berjuang, bersama kita akan menang. Kalau pasangan Ganjar Mahfud menang, maka yang menang bukan hanya mereka berdua, bukan hanya koalisi partai yang mendukung, melainkan merupakan kemenangan bersama rakyat. Kemenangan kita bersama. Merdeka. Nah, tentunya sudah banyak teman-teman yang menyaksikan ya video atau melihat foto-foto acara deklarasi kemarin ya. Adakah yang melihat suatu sinyal atau pesan yang disampaikan secara tersirat dari Pak Ganjar dan PDIP khususnya ya? Ada yang lihat nggak? Ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Coba kita cek gambar ini ya. Yap, bajunya Pak Ganjar ya, dan juga baju Pak Mahfud MD. Untuk acara sepenting ini, di mana para politisi dari masing-masing partai koalisi memakai baju partai, Pak Ganjar justru tidak lagi memakai baju garis-garis hitam putih yang pernah digaungkan sebagai baju identitas kampanye Ganjar. Masih ingat kan? Baju garis-garis hitam putih itu diperkenalkan Ganjar pada pertengahan bulan Juli lalu dalam sebuah acara besar di Senayan, Jakarta. Menurut Ganjar waktu itu, baju tersebut merupakan rancangan dari Pak Jokowi. Waktu itu Pak Ganjar dan para relawan mengenakan baju tersebut. Para pendukung Ganjar juga bersiap-siap untuk memakai baju yang sama. Masuk saya udah beli loh. Saya beli baju itu ya di salah satu e-commerce. Akhirnya ketemu dan saya pun sudah siap untuk mengenakannya. Mas Alif juga sudah memakai baju serupa ya di salah satu videonya. Identitas itu kan sangat penting dalam kegiatan kampanye ya. Begitu lihat baju garis-garis hitam putih, ingatnya sama Pak Ganjar waktu itu. Oleh sebab itu, ketika kemarin dalam acara deklarasi pasangan Capres-Cawapres PDIP, Ganjar Mahfud, harusnya kan Pak Ganjar memakai baju itu. Namun kemarin Pak Ganjar memakai baju hitam. Ini juga sejalan dengan postingan Pak Ganjar pada hari sebelumnya. Yang saya lihat itu di medsos ya, di Twitter X dan Instagram. Di sana Pak Ganjar meminta masyarakat untuk memilihkan baju untuk kegiatan beliau. Sudah disiapkan 5 pilihan ya, dan sudah disiapkan pula website khusus buat kita voting. Ini pilihan warna-warnanya ya, ada 5. Kemeja hitam celana krem, kemeja hitam celana hitam, kemeja hitam putih celana hitam, kemeja krem celana hitam, dan kemeja putih celana hitam. Jika mau ikutan memilih, voting ya, bisa ke websitenya pilihbajuganjar.com. Sekali lagi ya, Google aja. Websitenya adalah pilihbajuganjar.com, tanpa spasi, tanpa tanda baca apa-apa ya. Pilihbajuganjar.com. Ada kode keras yang sepertinya hendak disampaikan oleh Ganjar Pranowo kepada publik ya, bahwa beliau hendak melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Nanti kan kalau hasil voting sudah ada dan walaupun yang terpilih tetap baju garis-garis hitam putih, maka Pak Ganjar akan bisa mengatakan bahwa itu merupakan hasil dari pilihan masyarakat, bukan lagi merupakan hasil rancangan Pak Jokowi. Jadi seperti itu ya pesan yang ingin disampaikan. Seperti dalam acara deklarasi kemarin, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud tidak memakai baju garis-garis hitam putih. Nah, ini kan hari ini mau daftar ke KPU. Dalam berita terbaru yang sempat saya baca, Pak Ganjar memakai baju hitam lagi seperti kemarin. Sedangkan Pak Mahfud memakai baju putih. Ketika video ini dibuat, mereka sedang berkumpul di Tugu Proklamasi sebelum berangkat ke KPU. Kesimpulan saya bahwa Pak Ganjar sedang mengirim kode keras untuk lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, nggak sekedar muncul gara-gara baju saja ya.
Di acara kemarin kan Pak Jokowi sendiri tidak hadir. Oke lah, bisa jadi memang karena bentrok dengan kunjungan kerja beliau ke luar negeri. Sementara kegiatan deklarasi ini kan tidak bisa ditetapkan beberapa bulan sebelumnya. Nah, ketidakhadiran Gibranlah yang bikin saya yakin bahwa kesimpulan saya itu benar. Jika Pak Jokowi nggak bisa hadir, setidaknya kan Gibran bisa datang sebagai wakil dari keluarga besar Jokowi. Sebelumnya juga sudah ada rencana yang disampaikan Gibran bahwa dia akan bertemu dengan para pemimpin partai pada hari Rabu itu ya. Lalu pada pagi Rabu sebelum acara deklarasi muncul berita bahwa Gibran batal ke Jakarta. Katanya dari petinggi PDIP yang minta dijadwal ulang. Kemudian setelah itu ada lagi berita pengakuan Gibran bahwa dirinya memang tidak diundang dalam acara itu. Sementara sebelumnya di acara peresmian kantor DPC PDIP Solo pada hari Senin lalu, tanggal 16 Oktober ya, yang dihadiri oleh Ibu Megawati. Gibran juga tidak hadir. Di Solo loh ya acaranya. Solo itu kan nggak gitu luas ya, dan acara ini kan penting buat partai. Sampai-sampai ada sebuah media yang menyebut Ibu Megawati menyindir ketidakhadiran Gibran di acara tersebut. Memang dalam acara itu Ibu Megawati sempat bicara bahwa kalau sudah menjadi anggota partai, jangan lirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasinya, kata beliau. Ibu Mega ini seakan-akan menyentil Gibran ya. Berdasarkan info-info yang beredar di media, tidak hanya satu, namun ada beberapa petinggi partai yang sudah bicara soal kepindahan Gibran ke kubu Prabowo, seperti petinggi Partai Gerindra Habibur Rahman yang menyatakan bahwa para pemimpin partai koalisi pendukung Prabowo sudah setuju kalau Gibran yang akan jadi cawapres Prabowo. Ada pula petinggi Partai Golkar Agung Laksono yang mengiyakan bahwa Gibran bakal bergabung dengan Partai Golkar. Bahkan, salah satu politisi PDIP mengabarkan ke media bahwa hari Selasa lalu, setelah pembacaan putusan MK di hari Senin itu, besoknya bakal ada deklarasi Gibran sebagai cawapres Prabowo. Deklarasi yang nggak jadi sih katanya, alias dibatalkan. Kita nggak perlu ngomongin itu ya. Nah, dari sikap Gibran, dari pernyataan-pernyataan para petinggi partai itu, sepertinya Gibran memang sedang melangkah menjauh ya. Sedangkan dari sisi PDIP dan Ganjar, yang saya baca pesannya adalah mereka memang ingin memisahkan antara Ganjar dan Jokowi. Ganjar ya Ganjar, Jokowi ya Jokowi. Jokowi punya kemampuan dan prestasi, Ganjar juga punya kemampuan dan prestasi sendiri. Oleh sebab itu, Ganjar dinilai mampu meneruskan cara kerja seperti yang sudah dicontohkan Jokowi. Bisa jadi nanti Pak Ganjar bekerja lebih keras ketimbang Pak Jokowi. Ya tetap meneruskan program-program yang sudah berjalan ya. Namun dari sekarang dibuat garis pembeda ya antara Ganjar dan Jokowi. Kemarin itu juga ada pernyataan dari Puan Maharani ya. Beliau minta media nanti tanya ke Pak Jokowi apakah masih mendukung Ganjar atau punya pilihan lain. Ini dikatakan oleh Puan ketika awak media mempertanyakan arah dukungan Pak Jokowi pasca Projo mendeklarasikan dukungannya pada Prabowo Subianto. Dan ketika ditanya soal absennya Gibran di acara kemarin, Puan mengatakan bahwa nanti akan bertanya ke Gibran, mau enggak ikut dalam tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud MD. Jawaban iya atau enggaknya tergantung Gibran, sedangkan Puan kan hanya bisa mengajak katanya. Nah, ini kan bahasa lain dari adanya pemisahan atau perbedaan ya. Kalau nggak ada apa-apa dalam situasi normal, dalam kepastian, saya kira Mbak Puan tidak akan ngomong kayak gitu. Tidak perlu mempertanyakan Pak Jokowi mendukung siapa. Tidak perlu bertanya dulu ke Gibran mau ikut tim ses atau enggak. Dalam situasi normal, tanpa diajak pun Gibran pasti siap. Sementara dari Mbak Puan ini kan katanya harus melihat jawaban Gibran dulu. Mau atau enggak? Seakan Mbak Puan lagi mau ngomong sama AHY misalnya ya, orang yang di seberang sana. Jadi demikian ya, kesimpulan saya, yang mana saya setuju
dengan langkah pemisahan ini. Karena Ganjar memang harus maju di Pilpres secara mandiri, tidak tergantung dengan bayang-bayang siapapun. Ganjar adalah Ganjar. Sekarang udah berpasangan ya, pasangan Ganjar Mahfud punya kinerja dan prestasi sendiri. Nggak perlu nebeng-nebeng sama prestasi orang lain. Nggak perlu menjual nama Jokowi. Ganjar Mahfud akan dipilih rakyat karena diri mereka sendiri. Begitulah bayang-bayang semu. Kura-kura memang juara.